di Jawa Timur dan dari mitra Airlangga Forum di Kepolisian Jawa Timur ini persiapannya agar situasi Jawa Timur yang aman ini tetap bisa terjaga. Pak Yoyo, monggo Pak Yoyo. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para hadirin yang hadir dalam meeting ini, yang mohon maaf kami mungkin tidak bisa sebut satu persatu. Alhamdulillah, alhamdulillah kita ucapkan bahwa sore ini kita bisa hadir bersama-sama menghadiri acara Zoom meeting tentang profesionalisme kepolisian dalam penanganan kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui media sosial. Mohon izin khususnya kepada Jenderal Juwanti, kami mewakili Bapak Kapolda karena beliau mungkin berhalangan hadir karena ada kegiatan yang bersamaan, sehingga kami mewakili beliau untuk memberikan ada paparan tentang topik hari ini. Mohon izin kami mungkin mengawali tentang pendahuluan, bahwa mungkin kami membacakan bahwa demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan dalam pelaksanaan berbeda-beda antar negara yang satu dengan yang lain. Meskipun demikian, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi. Gagasan demokrasi memberikan konsep baru, yaitu negara hukum yang di dalamnya terdapat prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia mengandung prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik agar sebuah masyarakat dianggap demokratis. Halo Pak? Bisa. Wah, ada tahun. Ya. Ada yang nyerobot masuk kayak. Mungkin Pak terganggu akhirnya Pak. Mungkin jadi kami lanjutkan agar Pak. Kami lanjutkan Pak. Monggo. Mungkin agar sebuah masyarakat dianggap demokratis harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk pengeluaran ide-ide dalam bentuk yang terpublikasi melalui media, surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau paling mutakhir internet. Kebebasan berpendapat mendapatkan tempat tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi yang tengah berjalan di Indonesia saat ini. Mungkin ini mengawali Pak, mengawali sambutan kami Pak, mohon izin. Ya. Jadi mungkin lebih mungkin di kantor masih ada dengan Pak Hensin. Nah, Bapak kami menangkap yang jelas bahwa kepolisian tetap berkomitmen pada demokrasi, pada kebebasan berpendapat masyarakat, dan gitu, nggih. Iya Pak, betul. Yang semacam ini berarti kan menjunjung tinggi bahwa nilai-nilai demokrasi menjadi komitmen kita bersama. Nah, tentu saja Kompolnas pasti punya perspektif yang akan sejalan bagaimana selama ini problem-problem di kepolisian dan solusi-solusi serta tawaran dalam perspektif Kompolnas. Kira-kira hukum bisa disabaluk hukum ya. Halo Bu Pungki. Oh, lagi terputus ini. Jadi demokrasi kemudian dan hak asasi hak-hak rakyat untuk berekspresi ternyata kan dari Polda Jatim itu punya komitmen yang
besar. Nah, tidak akan ada pengekangan pada demokrasi, tidak akan ada pengekangan untuk hak-hak asasi manusia. Nah, saya yakin kinerja-kinerja semacam ini akan membuat situasi Jawa Timur khususnya itu tetap terkendali, kondusif, dan ini nanti kita akan pertanyakan bagaimana sikap-sikap dari Kompolnas. Tapi sebelum ke sana, efek situasi yang aman, tentram, kebebasan berpendapat terjamin, profesionalitas ada, itu punya makna ekonomi juga kan? Itu ya Prof BM. Ini ada makna ekonominya kan, situasi kalau aman, tentram, pasti perekonomian stabil. nah, stabil. Nah, bagaimana stabilitas ekonomi itu dengan profesionalisme kepolisian gitu, dan hak-hak pada kebebasan berpendapat. Silakan, Prof. Terima kasih, Prof. Parto. Terkait dengan masalah keamanan, tentunya semua pengusaha mengharapkan, tidak hanya pengusaha ya, semua pelaku ekonomi, baik masyarakat secara umum, UMKM maupun pengusaha, tentunya berharap jaminan keamanan ini ada di Indonesia. Dan itu juga tentunya sesuai dengan tugas pokok kepolisian yang memang memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pembinaan pada masyarakat. Ini ahli ekonomi atau ahli kepolisian akhirnya ya? Jadi keahliannya double ini Pak ini ya. Kalau terkait dengan keamanan, itu adalah syarat terbesar agar kegiatan ekonomi langsung. Kalau kita lihat saat ini mungkin sudah mulai ada inflasi, meskipun masih antara 1-2% itu menunjukkan ada peningkatan kegiatan masyarakat. Dan kedua, secara indirectly menyampaikan bahwa kondisi keamanan di Indonesia itu sangat kondusif untuk melakukan kegiatan ekonomi. Juga bila mana ini bisa dijaga, saya yakin recovery ekonomi yang saat ini lalu digagas dan dikawal oleh KPN kita di bawah Presiden ini, insya Allah akan bisa tercapai. Mungkin selama 2 kuartal ini Indonesia sudah saya yakin pada kuartal keempat ini Indonesia akan kembali dengan jaminan keamanan itu ada gitu. Kalau keamanan nggak ada ya pasti agak susah ya. Kita melakukan Iya Prof, terima kasih. Itu sekarang Bu Pungki sudah muncul, sudah sambung lagi. Sepertinya putus nyambung ini kayak masa muda waktu pacaran kuliah ini ya. Jadi ini Bu Pungki tadi itu dari Pak Yoyo menyatakan ke Polda Jatim itu berkomitmen pada demokrasi, berkomitmen pada hak asasi, ekspresi berpendapat, dan itu menjamin stabilitas Jawa Timur yang menurut Prof BM Sukoco tadi itu, keamanan itu sebenarnya menjadi landasan penting untuk apa? Peningkatan kehidupan perekonomian. Jadi ini sampai kepengen makmur, telur-telur di Jawa Timur itu kudu aman situasinya. Kalau aman Anda makmur, makmur aja lali kuliah itu Universitas Airlangga sekolah pasca sarjana. Pokoknya iklan itu jalan bergunjing. Nah, itu bagaimana selama ini kemudian poter kepolisian di mata Kompolnas dan panjenengan yang selama ini juga mengontrol, mengawal, dan apa ada juga yang tadi jaminan demokrasi, hak asasi yang diberikan oleh Polri itu terrealisir di lapangan dalam perspektif Kompolnas. Monggo. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Saya sebetulnya ada paparan, tapi paparannya mungkin terlalu banyak. Saya coba soroti terkait dengan polisi ya. Kalau polisi ini kan tugasnya melayani, melindungi, mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum guna mewujudkan Harkam Tipmas ya. Nah, kalau kami lihat selama ini terkait dengan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi ini pada masa reformasi ini sudah
sangat membantu ya polisi. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan buruh misalnya mau mogok, maka mereka juga melakukan pengamanan. Nah, beberapa waktu yang lalu juga misalnya ketika ada kelompok-kelompok yang tidak puas dengan hasil pemilu di 2019, kemudian juga ada yang protes terkait dengan masalah revisi Undang-Undang KPK maupun pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, maka kepolisian juga memfasilitasi kepada para pengunjuk rasa untuk bisa melakukan aksinya, meskipun juga dibatasi dengan protokol kesehatan. Memang tugas polisi sangat berat ya, karena ada ketambahan tugas baru, diminta untuk membantu menjaga atau membantu pemerintah daerah menjaga pelaksanaan protokol kesehatan dan pemulihan ekonomi. Jadi ya memang sudah tugas-tugasnya yang tadi itu Yan Yomlin Gakum itu sudah berat, ditambah lagi dengan tugas untuk memulihkan kondisi supaya COVID juga tidak menyebar dan kemudian ekonomi juga pulih. Jadi memang sangat berat. Dan juga saya melihat memang di sini polisi itu yang sigap ya, yang paling sigap. Katakan pada saat kawan-kawan demo gitu ya, itu polisi misalnya memang tugas mereka untuk Harkamtibmas, maka polisi kemudian melakukan pendekatan-pendekatan dalam artian misalnya begini, kalian boleh unjuk rasa tetapi jangan melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Nah, jadi ada pesan-pesan yang diberikan oleh polisi sebagai upaya untuk Harkamtibmas. Nah, jadi tidak semata-mata terus kemudian polisi bertindak sewenang-wenang gitu ya, enggak. Nah, tapi kalau misalnya yang ikut demo ini anak-anak gitu ya, nah maka polisi bertindak tegas. Jadi kalau anak-anak ikut demo maka akan dilarang. Kenapa? Karena kalau anak-anak ikut demo ini kan akan dilihat sadar, tanda petik ya, sadar dalam artian mereka mengerti apa yang dituntut. Nah, kebanyakan kalau kita melihat dalam aksi-aksi kemarin ini, anak-anak ini sebagai massa yang dimobilisir. Jadi mereka nggak sadar apa yang dilakukan gitu ya. Banyak yang misalnya ikut-ikutan aksi karena menerima pesan dari WA group, terus kemudian pesan-pesan dari Facebook dan sebagainya. Jadi pesan-pesan dari media sosial. Nah, oleh karena itu polisi kemudian melakukan penyekatan dan kalau ada anak-anak yang diduga melakukan tindakan-tindakan anarkis dan kita lihat kota memang ternyata aksi-aksi anarkis ini banyak dilakukan oleh anak-anak. Oleh karena itu mereka diamankan oleh pihak kepolisian, didata, diperiksa ya, dites swab ya kaitannya dengan protokol kesehatan dan kemudian dilihat keterlibatannya dalam aksi itu. Kalau mereka tidak melakukan tindak pidana maka mereka akan dikembalikan pada orang tua. Kalau mereka melakukan tindak pidana nanti ada aturannya misalnya perlu diversi karena pelakunya anak-anak misalnya seperti itu. Nah, ini dipantau oleh Kompolnas di hampir semua kota kita melakukan pemantauan meskipun tidak secara langsung. Kalau secara langsung kami hanya memantau di Jakarta karena Kompolnas hanya ada di Jakarta, tetapi kami juga mempunyai jaringan aktivis, kemudian kami punya jaringan kawan-kawan media dan kami juga berkomunikasi dengan para Kapolda dan kalau di Surabaya bahkan dengan Pak Kapolrestabes ya, dengan Pak Joni Isir saya juga berkomunikasi. Nah, saya sempat menerima informasi misalnya dari kawan-kawan yang ada di lapangan misalnya begini, Mbak, itu anak-anak yang ditangkap Polrestabes nggak dikasih makan gitu kan. Saya kaget loh, mosok nggak dikasih makan. Nah, saya langsung klarifikasi ke Pak Kapolrestabes, kemudian nggak berapa lama Pak Kapolrestabes langsung memberikan informasi, Ibu izin, itu apa yang disampaikan nggak benar Bu, jadi kami setelah melakukan penangkapan, kami lakukan rapid test, dan kemudian kami data, kami berikan makanan, jadi dilihatin itu, mereka dibariskan gitu, terus kemudian diberikan makanan, dan ada jarak aman gitu, jadi oleh karena
karena itu sudah terbantah gitu ya informasinya bahwa nggak benar kalau polisi tidak memberikan makanan. Ini kan dianggap polisi melanggar HAM gitu waktu itu. Nah, saya sampaikan kepada yang memberi informasi, ini loh saya dapat dari Pak Kapolrestabes, teman-teman yang ditangkap itu hak-haknya dikasih gitu ya. Nah, jawabannya itu ya. Jadi waduh, ini data ini diterima dari mana gitu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah bagi kawan-kawan, karena kadang-kadang kawan-kawan sudah berteriak duluan padahal nggak di cross check gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian kaitannya juga dengan aksi-aksi demonstrasi. Saya melihat kepolisian juga sudah sudah melakukan tugasnya dengan baik ya. Jadi memang kalau di 1 atau 2 kasus kita melihat ada ada anggota yang memang melakukan tindakan kekerasan yang berlebihan, tetapi itu juga karena kondisi situasi di lapangan. Nah, kadang-kadang kita melihat tadi aksi-aksi kekerasan tadi itu kan mereka nggak berdiri di ruang kosong gitu. Jadi ada juga yang punya kepentingan politik, ada yang punya kepentingan ekonomi dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kemudian yang diserang polisi. Nah, ini memang kalau saya melihat polisi ini memang garda terdepan dalam bersentuhan dengan masyarakat dalam hal keamanan, sehingga memang polisi yang jadikan target gitu, dijadikan sasaran. Nah, oleh karena itu memang aparat kepolisian harus melaksanakan tugas dan mandiri, seperti itu, Mas. Luar biasa ini. Jadi akhirnya kalau Kompolnas yang alumni UNER itu sejuk Pak Yoyo. Kita bisa santai ini ya. Tadi itu saya ikut tegang gitu, tapi kira apa? Nanti penilaian saya akan sampaikan penilaian saya tentang perilaku kepolisian. Oh, ternyata urusan demo buruh dikawal. Betul. Kalau anak-anak baru ada teguran. Iya. Demonya kalau dosen yang demo nggak ada. Jangan, dosen jangan sampai demo. Cuman saya pesen memang kepada kawan-kawan terutama dan termasuk kalau ini kan sekarang zamannya media sosial, dan media sosial ini kreasinya luar biasa. Ada TikTok yang saya terima dan saya lihat ini modelnya kayaknya di depan Balai Kota Malang gitu. Seolah-olah polisi ini melakukan tugas dengan membawa tongkat besi. Jadi di situ ditulis polisi membawa tongkat besi dan melakukan tugasnya dengan melanggar HAM, model seperti itu. Nah, saya langsung cross check ke Pak Kapolda, terus kemudian Pak Kapolda cross check ke Kapolres Malang Kota, dan kemudian diperlihatkan bahwa sebetulnya tadi tongkat tadi itu untuk ngambil kawat dari barrier kawat ya yang rusak. Jadi diambilnya perlu pakai tongkat. Nah, itu gitu aja tongkatnya dikira tongkat sakti ya. Ya, kita menarik sekali ya tadi. Kalau Kompolnas sudah ini agak terputus lagi. Kalau Kompolnas itu selama ini jaringannya sudah meskipun di Jakarta, tapi dengan Pak Kapolda, bahkan dengan Pak Kapolrestabes Surabaya sambung. Hari ini Kompolnas juga sambung dengan Sekolah Pasca Sarjana UNER dong. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dari sini karena apa? Karena di sini di samping ada magister kajian ilmu kepolisian, dosennya juga banyak polisi di sini ya, seperti Bu Brigjen Juansi ini. Gimana pengalaman terus dari tugas-tugas kepolisian ke tugas-tugas kampus ngajar gitu. Jadi saya yakin Bu Juansi punya banyak hal yang bisa dibagi di sini, bahwa polisi itu tadi juga dari Kompolnas kompleksitas tugas ditambahi urusan COVID, urusan bantu Pemda, urusan nggak ada segala urusan yang tidak ada. Dan berarti rakyat Indonesia memang butuh polisi. Dan Bu Juansi poternya gimana? Sekarang juga polisi disuruh ngajar nih UNER ini. Iya, habis urusan kepolisian tadi disuruh ngajar juga ini. Pengalaman Bu Juansi selama jadi polisi gitu. Bertemu kembali kita di sini. Biasanya kita bertemu di Jakarta. Selamat siang Mas Yoyo yang mewakili
Tapi terima kasih banyak sudah hadir di sini. Nanti masalah-masalah profesionalisme kepolisian Indonesia Jawa Timur ada Mas Eli. Terima kasih juga Prof. Nadri. Iya. Polda Jawa Timur siapa ya? Polda siapa ya? Memang saya bertugas di Lemdiklat Polri, membantu Bapak Lemdiklat Polri dari menyiapkan calon-calon pemimpin Polri. Mewujudkan SDM unggul, diantaranya dalam pendidikan dan pelatihan. Kemudian kami tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan yang memang baik di operasional, kita kadang-kadang bisa masuk dalam ya, kemudian kita ada FGD dan sebagainya, sehingga kami tetap mengikuti. Dan pengalaman itu karena ini adalah merupakan salah satu wilayah kami dulu bertugas, di Kapolres Surabaya Timur di sini. Kenang-kenangan bagaimana kita menangani permasalahan-permasalahan Kamtibmas. Tadi terima kasih Bu Pungki atas penilaiannya terhadap kinerja Polri, apalagi di Jawa Timur yang aman dan tentram, Mas Yoyo, sampai Polda, begitu besar apresiasi dari Kompolnas sampai memang polisi sebagai garda terdepan ini tidak bisa bekerja sendiri. Perlu ada kerjasama yang baik dari masyarakat, dalam polisi kita harus tetap dijalankan karena masyarakat bisa bekerja sebagai polisi bagi diri sendiri, pertama kita dalam memecahkan persoalan-persoalan kami yang ada di sekitarnya. Ya, ada kerjasama yang baik antara polisi dan masyarakat untuk bisa menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini tidak mudah karena memang perlu kerja keras karena masing-masing juga punya kesibukan, tetapi masyarakat dengan kesadarannya mau bekerjasama membantu polisi. Ini yang sudah dirasakan adalah di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur itu ya. Dan kerjasama polisi dan masyarakat melalui kemitraannya sehingga terwujud dengan baik. Dan kebetulan saya juga di sini, saya ingin mengabdi kepada Universitas Tentang memang tidak ada alma mater saya, masukan-masukan dari Ibu Pungki, dari Kompolnas pengalaman-pengalamannya, sehingga bagaimana dari maju menjadi unggul bisa menampung khususnya anggota-anggota Polri yang ingin melanjutkan studinya di masa. Ya tenang, ini masa pendaftaran sekarang Bu. Ini Mas Yoyo. Ini masa pendaftaran sampai tanggal 23. Ya. Iya Pak Yoyo, kalau di sini kelasnya kemitraan. Ya. Jadi terima kasih sekali. Ini tadi bukti Pak Yoyo bahwa kami dari Universitas Airlangga itu tetap independen dalam konteks keilmuan, melihat polisi juga dalam perspektif keilmuan. Untuk itu tidak ada komentar-komentar yang tidak terukur dari kami para sivitas akademika Universitas Airlangga. Apalagi Sekolah Pasca Sarjana ini bekerja sama dengan kepolisian mendirikan Magister Kajian Ilmu Kepolisian. Tapi kalau Pak Yoyo belum masuk sini, kayaknya ndak abdol ini. Nah, karena menghormati kepolisian, coba Pak Direktur kami nih, Prof. BM Sukoco langsung pakai dasi, pakai jas. Ya. Kemudian koordinatornya Pak Prawitra itu juga pakai dasi, pakai jas, bagus gitu. Jadi itu karena apa? Menjaga marwah ini Mbak Pungki. Nanti kalau kemudian semester depan atau semester ini mulai Februari itu ya Mbak Pungki pasti harus rajin-rajin mengajar. Itu ini lamaran langsung, nggak pakai tertulis, langsung kalau oke langsung turun SK besok itu. Jadi ya kita punya semangat bersama hal-hal semacam itu. Dan nanti saya yakin Pak Radian yang programnya juga Magister Sains Hukum dan Pembangunan, Pak Prawitra, kita ada kajian ilmu kepolisian, bagaimana kemudian polisi itu secara akademik menjadi terukur profesionalitasnya, dan bagaimana persepsi masyarakat juga kepada kepolisian, tentu itu akan kita bedah. Dan sekarang biarkanlah sesuatu ini terus lewat. Mbak Tika, kita sapa sekarang ini komersial break berikut ini, termasuk daftar di Sekolah Pasar.
Oke, baik. Terima kasih Cak Parto dan semua yang sedang bergabung di Erlangga Forum sore hari ini. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi, nanti kita akan lanjut ya untuk diskusinya. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu, merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, ini adalah klinik gratifikasi. Ada yang bisa kami bantu?
Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama yang menerima amplop uang dari mempelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal lumrah di masyarakat. Makasih. Itu tadi pertanyaan dari Adif_Aljosa melalui Twitter @adifniarto dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan. Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari mempelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan mempelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tahu kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di @kanal_KPK dengan hashtag Klinik Gratifikasi. Sampai jumpa di Klinik Gratifikasi berikutnya. Ono obat ngelu ta yuk? Ono Cak, sopo sing loro sih? Aku yuk, sirahku ngelu. Berobat nang puskesmas ditolak gara-gara kartu JKN Kisku gak aktif. Ono apa Cak kok ketokane sumpek ngono merengut ae? Kok iso gak aktif? Kenapa? Kene lho cerita karo awak dhewe. Soale kartu JKN Kisku ya padha gak aktif mergo telat bayar iurane. Lho Cak, kok padha gak aktif kartu JKN Kise? Kok padha ketinggalan info iki? Padahal gampang lho carane ben aktif kartu JKN Kise. Nang pasar tuku gula pasir, nggak lali mleper jajan pukis. Bapak-bapak ojo kuatir, iki lho ono program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Program apa iku yuk? Ngene lho Cak, programe iku. Alhamdulillah saiki BPJS Kesehatan iku ono program jenenge program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Pean-pean iki podo bayar tunggakan 6 bulan ditambah iuran bulan iki, bari bayar langsung iso aktif, iso digawe ning puskesmas. Mari ngono, sisa tunggakane iso sampean cicil, gampang to, Cak. Bener iku yu. Aku inginane mari nyoba daftar nang BPJS Kesehatan. Ngene lho syaratnya Cak, pesertane golongan pekerja bukan penerima upah sing duwe tunggakan luwih saka 6 wulan. Program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS iki mulaine Juni sampai Desember 2020. Carane peserta wajib bayar tunggakane 6 wulan ditambah iuran wulan iki supaya status kartu JKN KIS aktif. Lah sisa tunggakane iso dilunasi kabeh utawa iso dicicil sampai Desember 2021. Peserta sing arepe melu program iki kudu daftar dhisik Cak. Iya Cak, daftare iso nggawe HP, pean download aplikasi mobile JKN utawa langsung telepon ning BPJS Kesehatan Care Center 1500 Iki baru jenenge program solusi bersama. Nang pasar larangan tuku ketan, mlaku mlipir kecemplung kali. Rah usah kuatir ono BPJS Kesehatan. Bayar iuran ojo sampai lali. Sahabat, sudah Desember. Cek berbagai promo menarik di Premier Plus Juanda dengan nuansa semi resort, outdoor swimming pool yang super kece, lokasi yang strategis dan berjarak hanya 5 menit dari Bandara Juanda. Anda bisa dapatkan special offer selama sebulan Desember. Nah, setiap Sabtu chill bareng live DJ mulai jam 7 malam. Spesial Natal Christmas hampers, chicken canton 175.000 net, ada beef Galantin 350.000 rupiah net. Juga ada Christmas brunch hanya 99.000 net per orang. Buy 5 get 1 all you can eat 25 Desember mulai jam setengah 11 siang sampai jam 2 siang. Malamnya ada Christmas barbecue dinner and live music hanya 135.000 net per orang. Buy 5 get 1 dinner di poolside, makan sepuasnya mulai jam setengah 7 malam. Sedangkan New Year Taste of Asia dinner 185.000 net per orang. Early bird diskon 25% ya. Diskonnya 25%. Cuma sampai 15 Desember. Cicipi hidangan khas negara-negara Asia dan juga dapatkan hadiah voucher kamar hotel dan lainnya. Premier Plus Surabaya Juanda Hotel melayani pemesanan kamar dan meeting, juga menawarkan spot indoor maupun outdoor untuk reuni, wedding,
wedding atau birthday party. Untuk reservasi, datang langsung ya ke Premier Place Juanda Hotel, Jalan Raya Juanda nomor 73 Sidoarjo. WA 081 3339 5553. 081 3339 5553. Intip juga di @Premier Palace Hotels untuk info terupdate. Informasi ini dipersembahkan oleh Premier Place Surabaya Juanda Hotel. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, dan seluruh sahabat-sahabat yang sudah bergabung sore hari ini di Erlangga Forum, kita sedang menyimak juga perbincangan tentang profesionalisme kepolisian dalam perlindungan dan penegakan hukum, kebebasan berpendapat dan berekspresi yang juga disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, juga Realita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malowopati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Sore ini saya masih bersama dengan co saya, ada Cak Parto. Silakan Cak. Terima kasih sekali ini seluruh warga Jawa Timur dan radio-radio Komda se-Jawa Timur ini sedang menyimak, dan para guru besar di Universitas Erlangga, ada Prof. Jenny ini juga turut menyimak gitu ya. Cuma ini juga iklannya semakin banyak, itu tandanya kalau pas acara Erlangga Forum banyak yang mengikuti gitu ya. Ini kalau pas iklannya bahasa Jawa yang bingung teman-teman dari Thailand Selatan, kemudian dari Malaysia SMS, itu iklan apa bahasanya aja. Nanti aja kalau pas ngajar ke Surabaya tak terangno saya gitu ya. Jadi ternyata keamanan nanti banyak waktunya untuk Pak Yoyo karena beliau adalah mewakili dari Pak Kapolda Jawa Timur, tapi bagaimana sebenarnya data-data secara akademik tentang keamanan, tentang pengaruh ekonominya, tentang perkembangan sosialnya. Saya yakin ada data yang bisa disampaikan yang nanti oleh Prof. BM Koco ini bisa menjadi bekal kita juga untuk diskusi lebih jauh. Silahkan Prof. Badri ini ya. Terima kasih Prof. Harto. Bapak Ibu, kami ingin sharing data terkait dengan tata kelola pemerintah di dunia yang berasal dari World Bank. Ini adalah data yang digunakan oleh World Bank untuk melihat bagaimana tata kelola masing-masing negara menggunakan 6 indikator. Yang pertama adalah voice and accountability, topik yang hari ini kita bahas, Prof. Terus ada political stability and absence of violence and terrorism, terus government effectiveness, ada regulatory quality, ada rule of law, sama control of corruption. Saya di sini sengaja membandingkan untuk 20 tahun ya, dari 2004, 2009, 2011, 2019. Antara East Asia Pasifik, ada China, Indonesia, Malaysia, Thailand, terus saya bandingkan juga dengan United Kingdom sama United States. Kalau kita cek di sini, secara umum memang data yang ada dan dimiliki oleh Indonesia dari tahun ke tahun untuk voice and accountability ini relatif meningkat. Dari tahun 2004 itu 40,38 menjadi 52,71. Sedangkan Malaysia naik turun, atau dan Thailand cenderung menurun, United Kingdom itu juga cenderung menurun, begitu juga dengan United States. Untuk China memang voice and accountability seperti yang kita tahu bahwa memang mereka menerapkan policy yang berbeda terkait sama demokrasi. Satu partai soalnya. Ya, satu partai. Kalau United States ya memang turun, meskipun turun masih di atas 74. Nah, bagaimana dengan political stability? Political stability and absence of violence or terrorism untuk East Asia memang relatif tinggi. China segini, dan relatif lebih bagus dibanding Indonesia. Gitu. Sedangkan yang Malaysia itu relatif lebih bagus tapi naik turun juga. Adapun Thailand itu memang lebih ya more or less the same lah sama Indonesia. Sedangkan United Kingdom sama United States itu relatif sama.
Sedangkan government effectiveness kita sudah tahu bahwa di Indonesia juga mulai ada peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan negara-negara lain ada yang naik, ada yang turun, tidak stabil. Untuk Cina memang cukup luar biasa masalah efektivitasnya. Terus kalau kita lihat dari regulatory quality, Indonesia juga cenderung naik. Kualitas peraturannya semakin naik, apalagi kalau ada omnibus law yang kemarin banyak peraturan-peraturan yang saling tumpang tindih dibereskan, insya Allah ini akan naik melampaui Malaysia gitu. Nah, kalau yang UK sama United States memang unggul di sana. Untuk rule of law, East Asia Pasifik Indonesia juga cenderung menaik dari sisi surveinya, dengan Malaysia naik turun tapi di atas Indonesia. Thailand seperti ini relatif lebih baik, United Kingdom sama United States masih sama. Dan yang terakhir adalah control of corruption. Indonesia juga relatif naik menurut survei dari Bank Dunia ini. Nah, balik lagi ke topik hari ini bahwa masalah voice and accountability sama political stability Indonesia cenderung naik dari tiap 5 tahunan. Hal itu bukan juga kontribusi penegak hukum ya, proses demokrasi dikawal dengan baik, sambil sama juga fungsi pengawasan dari Kompolnas juga berjalan dengan baik. Karena Kompolnasnya alumni kita. Oh iya, alumni kita alumni juga ya. Apalagi langsung nanti juga dosen dari kajian ilmu kepolisian bersama dengan Bu Juansi, Pak Yoyo yang mewakili dari Polda Jatim juga mudah-mudahan segera daftar juga nanti. Untuk Pak Yoyo, misalnya tadi bagus data-data. Kalau Prof BM ini kan selalu data, jangankan urusan begini, khutbah Jumat saja dia data-data matematik, gitu ya. Jadi khutbah Jumat kemarin itu Bu Pungki itu juga sama, pertumbuhan ekonomi tentang begitulah pokoknya ya. Jadi selalu orang-orang ekonomi itu harus ada angka-angka memang. Nah, sekarang angka kejahatan, angka penanganan persoalan misalnya ujaran kebencian atau pencemaran nama baik yang selama ini kan banyak sekali hal-hal semacam itu perlu diatasi oleh kepolisian. Kalau di Jawa Timur bagaimana hal-hal semacam itu direspon oleh Polda Jatim, Pak Yoyo? Terima kasih Pak. Kami melihat data di Direktorat 5 Cyber di Direktorat Reskrimsus Polda Jatim ini, kami melihatnya dari tahun 2017 itu dengan antara hoax dengan cara itu waktu ini Pak, data nih Pak ya, ini 4 Pak. Kalau kami lihat kami ada 4. Kemudian 2018 itu hoaxnya lebih tinggi daripada sara atau ujaran kebencian. Itu kalau hoaxnya itu 9, kemudian kalau sara atau ujaran kebencian itu hanya 8. Sementara di tahun 2019 itu untuk hoax itu hanya 3 Pak. Jadi turun dari 9 ke 3. Kemudian untuk sara atau ujaran kebenciannya masih stabil Pak, 9. Di tahun 2000 istiqomah kebencian masih stabil Pak, gitu. Kemudian di tahun 2020 untuk hoax ada kenaikan Pak, itu ada 5, yang tadinya 3 menjadi 5, kemudian untuk sara atau ujaran kebenciannya turun Pak, dari 9 menjadi 8. Itu data yang ada di bahan paparan ini Pak. Sehingga mungkin memang kami belum ingin tahu juga Pak data dari yang tadi Prof tadi sampaikan, mungkin bisa di-sharingkan Pak kepada kami. Bisa di-sharing sambil kuliah juga bisa itu ya. Iya ya, siap. Saya kira itu Pak. Pokoknya kalau ini kelasnya kelas kemitraan, teman-teman kepolisian kalau mau sekolah di sekolah pasca sarjana ini tesnya juga
kemitraan khusus. Nanti dosennya juga Kompolnas, jadi sambung antara yang diawasi dan yang ngawasi. Luar biasa, saya mencoba mencairkan situasi di tengah kondisi perdataan ini tadi ya. Dinamika data ini tadi luar biasa ya. Jadi ada naik 2017 bagaimana itu 4 hoax, kemudian naik 2018 bisa 9, turun lagi 8, 5 dan 8, kayak minum obat aja ini ya. Iya Pak. Nah, ini saya yakin karena profesionalisme Mitra Airlangga yang ada di Polda Jatim dan jajaran kepolisian seluruh Jawa Timur. Berarti kan peningkatan pendidikan, SDM-nya, jalinan komunikasi tidak hanya dengan wartawan. Kalau Kompolnas tadi itu dengan jajaran kepolisian Kompolnas, pokoknya saya belum disebut ini Pak Radian tadi, harus juga dengan kampus Universitas Airlangga. Ini adalah ibunya dan Airlangga gini ya. Nah, itu kalau selama ini menjalin komunikasi semacam itu Pak Radian, jejaring kerjasama dan bagaimana pengaturan tadi luar biasa. Data dari Prof BM Prof Badri Munir itu, regulasi yang baik itu ternyata berimplikasi kepada keamanan, pada stabilitas, pada perlindungan pada hak asasi manusia, kebebasan berpendapat. Dan kebetulan Pak Radian itu kalau di sekolah pasca juga manajer dari legal drafting Mbak Punggi. Ya gitu, jadi pas ini. Nah gimana Pak Radian? Halo Pak Radian. Ya. Yeah. Nah ini dari data Prof BM tadi, ya, betapa penting regulasi itu dan bagaimana sekarang respon. Nah ini KPS dari Magister Sains. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Suparto. Jadi saya kira saya ingin masuk hal yang mendasar terlebih dahulu ya, bahwa secara konstitusional tadi dari Polda sudah punya pula satu pandangan yang sama bahwa ini kalau kita meneguhkan prinsip demokrasi, kedaulatan dan juga negara hukum, maka elemen paling pokok yang paling fundamental itu adalah kebebasan berpendapat, berekspresi ya. Itu sesuatu yang tidak bisa ditawar ya. Apalagi kita bersetuju bahwa negara ini itu dibentuk dengan kesepakatan bersama sehingga bernamalah Republik, yaitu satu pemerintahan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu tentu tidak pernah boleh ada upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan berpendapat. Itu prinsip pertama. Karena itu menyadari hal itu, kita pun punya perangkat peraturan perundang-undangan yang boleh dikatakan itu cukup lengkap ya. Terakhir kita punya undang-undang keterbukaan informasi publik ya, yang mana dulu prinsipnya adalah semuanya ditutup kecuali yang dibuka, sekarang semuanya dibuka kecuali yang ditutup gitu ya. Nah, menyambung hal tersebut tadi Prof Badri sangat tepat sekali menggambarkan satu indikasi atau indikator tentang bagaimana satu pemerintahan yang baik ya. Salah satunya yang kemudian disambung oleh Pak Parto adalah aturan-aturan itu harus jelas. Aturan-aturan itu harus mencerminkan satu isi yang dapat memfasilitasi aktivitas publik yang berorientasi pada kebajikan bersama ya, yang berorientasi pada kebajikan bersama. Jadi kalau di hukum itu ada yang namanya common goods ya, kebajikan bersama yang akan dicapai. Karena itu value apa yang kemudian harus ditegakkan. Nah, di konteks topik kita ini yang menjadi cermatan saya karena perubahannya sangat luar biasa adalah setiap warga sekarang dengan mudah cepat ya, dan juga pada derajat tertentu itu adalah akuntabel, itu bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa secara langsung, ya kan? Bagaimana publik mempersepsi penanganan oleh kepolisian karena publik mendapatkannya dari berbagai media. Nah, ini yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ya. Apa yang disebut sebagai jurnalis citizen itu semakin banyak sekali. Artinya apa? Ini ada tantangan bagi kepolisian, tantangan juga bagi penyelenggara sektor keamanan untuk memformulasikan aturan-aturan yang lebih adaptif
gitu ya, saya bilang adaptif terhadap perkembangan baru masyarakat. Karena seperti halnya juga aktivitas ekonomi itu terfasilitasi karena aturan yang bagus, maka demokrasi, kebebasan berpendapat pun juga akan terpelihara dengan aturan-aturan yang juga bagus. Kira-kira begitu, Pak Parto. Luar biasa Pak Radian ini. Jadi sekarang aturan dan kebebasan berpendapat. Saya yakin kebebasan berpendapat di Indonesia dan bagaimana perlakuan dari institusi negara, Mbak Pungki kan paham tuh bahwa saya merasakan kita bebas-bebas saja selama ini asal taat hukum, tahu koridor, apalagi kuliah yang UNER, sekolah pasar sarjana maksudnya ya. Nah itu akan ada kita bersentuhan dengan banyak pihak. Kalau Mbak Pungki dari Kompolnas ini melihat kebebasan berpendapat masyarakat ini apa betul dibatasi? Sekarang kan banyak ini medsos itu merasa terbatasi, takut kena UU Undang-Undang IT, takut kena ciduk polisi, nanti kena cybercrime itu orang bisa nyadap kita. Tapi ini bebas-bebas saja ya Prof. Badri ya, kita bebas nyaman, tapi karena kita taat aturan. Nah, kira-kira hal-hal semacam ini saya yakin Kompolnas juga mendeteksi apa betul sih polisi tidak sering memasuki wilayah-wilayah privat kita. Ya. Ya, makasih Cak Parto. Jadi ini kan Indonesia ini kalau kita sekarang merasakan kita ini ada di masa reformasi dan kalau saya melihat sebetulnya masih on the right track. Ini jauh berbeda ketika saya bandingkan dengan dulu pada masa Orde Baru, jelas. Baru dah. Kenapa? Baru. Iya, saya produk Orde Baru. Jadi dulu di LBH Surabaya. Jadi setelah semester berapa ya saya ya, semester 6 atau semester 7 saya magang di LBH, terus kemudian jadi aktivis LBH Surabaya sampai tahun 2000. Nah, di situ kita merasakan betapa kita pada masa lalu itu direpresi, bicara nggak boleh. Bahkan pada waktu itu kan LBH Surabaya punya program untuk buruh ya, jadi penyadaran terhadap buruh. Nah, kami melakukan pengorganisasian di kampung-kampung buruh. Kalau kita ngobrol berlima aja, itu pasti aparat kampung setempat ya, mulai dari Pak RT, RW sampai kemudian ada Babinsa pada waktu itu datang, terus kemudian ya bubarkan dan kita bisa ditangkap kalau kita dicurigai melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan pemerintah. Nah, oleh karena itu pada waktu itu LBH Surabaya mempunyai program sekolah malam. Jadi anak-anak buruh itu datang ke LBH, terus kemudian kami ajari bagaimana mereka berserikat. Nah, tapi ketika setelah masa reformasi ini bebas semuanya. Jadi apalagi juga Indonesia, pemerintah sudah meratifikasi konvensi-konvensi terkait dengan ini ada Core Convention ya, International Human Rights Convention. Jadi termasuk kebebasan berekspresi, berpendapat seperti itu, kemudian masuk juga di dalam Undang-Undang Dasar kita, amandemen. Nah, kita melihat sekarang ini kan kenapa kok masyarakat kemudian takut. Jadi setelah masa reformasi, saya melihat dampaknya adalah masyarakat kita ini yang dulu dibungkam pada masa Orde Baru, jadi kemudian euforianya terasa sampai sekarang, bahkan ketika diimbangi dengan majunya teknologi informasi, teknologi digital. Jadi orang kemudian bebas ngomong apa aja ndak karu-karuan, termasuk juga curhat terkait pasangan, mohon maaf, itu dicurhatkan di Facebook misalnya. Ini majunya teknologi ini tidak diimbangi juga dengan kematangan berpikir atau kematangan bertindak masyarakat. Jadi ini yang kadang-kadang juga menjadi gangguan. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat kaitannya dengan aturan-aturan terkait kebebasan berserikat dan berkumpul, sudah ada aturan-aturan, tetapi kalau saya melihat aturan terkait medsos ini yang memang masih belum belum ada ya, belum signifikan gitu. Ada tapi dalam undang-undang itu ini.
kaitannya dengan ketika masyarakat satu dengan yang lain ada yang kemudian merasa hak-haknya dilanggar. Nah, apalagi satu lagi yang saya juga melihat ini sebagai satu hal yang menjadi penyebab. Ketika Indonesia pada masa demokrasi dan Indonesia ini sudah melakukan misalnya pemilu atau pilkada gitu-gitu ya. Nah, kontestasi politik ini kemudian diganggu oleh upaya-upaya untuk menggiring menjadi politik identitas dengan memanfaatkan medsos. Ini yang mengganggu, sehingga polisi juga harus menindak tegas. Jadi jangan sampai misalnya bangsa kita terpecah belah dengan adanya tadi in the name of kebebasan berserikat dan berkumpul, berekspresi, kemudian justru mengganggu, mencederai hak asasi manusia, mencederai demokrasi. Seperti itu, Cak Parto. Mohon maaf kalau terlalu panjang ya saya dalam bicara. Ini bagian dari kami melakukan seleksi tanpa lamaran untuk dosen sekolah Oh, ternyata kalau dulu tes ini tidak tentara loh ya. Tes langsung kalau begitu ini kirim. Aduh, masuk jerat ini. Kita senang sekali dapat informasi bahwa dulu kita merasa tertekan, merasa dendam. Sekarang akhirnya dari Kompolnas sudah menyuarakan kalau kebebasan tanpa batas tidak boleh. Apa dikira the power of cangkem hari-hari ini ya. Nah, sekarang tetap ada the rule of game, ada aturan main bernegara. Aturan-aturan main ini harus ditaati. Asal Anda boleh bermaksud kok, asal tidak mencemooh orang, asal Anda tidak menghina siapapun, Anda tidak menunjukkan ujaran kebencian, Anda tidak rasialis, Anda tidak urusan-urusan intoleransi, kan sudah jelas koridornya. Hidup bersama, kita punya keragaman, kan gitu bukan sih ya. Yang ngajukan beliau ini yang jelas kepikiran proses pengajuan guru besarnya. Jadi kalau nanti Pak Yono dan Uti dari Kepolisian Polda Jawa Timur misalnya, itu jelas koridornya. Bahkan tadi itu demo buruh, ini penilaian Kompolnas demo buruh, demo anak-anak yang dicegah. Pertama ini tugas yang paling berat Pak Yono ini sebagai Kadiprim ya Polda Jatim ini tugas yang berat dalam situasi hari ini itu apa kira-kira? Ini demi curhat boleh ya, karena sekarang ini kan banyak yang lagi bully polisi dengan kasus-kasus yang berkembang secara nasional, tapi Airlangga Forum memberikan kesempatan apa yang paling dirasakan dengan perjuangan berat kepolisian, ngamankan, ngayomi, melayani ini. Kadang-kadang sih sing datang karo tugas terberat yang dirasakan gimana hari-hari ini Pak ya. Ya, ini tanya ke saya ya Pak. Iya Pak ya, ini mewakili isinya. Ya Pak, ya namanya juga polisi tadi kan pelindung pengayom pelayan masyarakat Pak. Jadi tentunya memang harus bersabar Pak. Itu kuncinya yang bersabar Pak. Iya. Cuma kan ada batas-batasnya. Selama itu tidak menyinggung entah itu institusi atau perorangan, maka mungkin polisi tidak begitu antusias lah untuk akhirnya target orang gitu lah. Tetapi ketika sesuatu hal yang menjurus kepada mungkin apakah itu tujuan kebencian kepada polisi atau kepada seseorang yang notabene yang ini terus diamankan barangkali ya mungkin kita akan bertindak Pak, karena memang untuk diketahui Pak bahwa subjek cyber di Perintis itu setiap harinya itu sekalipun adalah dunia maya tetap kami setiap hari mungkin 24 jam Pak secara bergantian itu melakukan patroli cyber Pak. Patroli cyber ya. Iya. Jadi patroli cyber itu
rupanya Pak, memang di sana kami banyak temukan sesuatu hal yang memang kadang-kadang itu menyangkut masalah menghina atau mungkin hoax itu apa mungkin ujaran kebencian itulah berbagai macam Pak itu memang. Tetapi itu nanti setelah kita dapatkan kita lakukan Pak, artinya meeting untuk kegiatan lidik ini, lidikan ini apakah kita lanjutkan untuk bisa ke tingkat penyidikan gitu. Jadi memang Nantinya kalau silakan Pak. Silakan. Jadi kami memang berharap Pak bahwa masyarakat pengguna digital di media sosial tentunya jangan terlalu sembrono, karena nanti dari pihak titip 5 cyber ini Pak pasti akan mengetahui apa yang dilakukan oleh pengguna-pengguna di dunia maya Pak. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih sekali Pak Direskrim Sus ini sangat hati-hati memang Prof. Badri, karena beliau mewakili Pak Kapolda loh ini. Pokoknya suaranya ditata, intonasinya, datarnya ditata, Bu Puki ya. Kalau komponen saya mau menilai. Tapi dari Polda Jatim mewakili Pak Kapolda, hati-hati, tertata rapi, apalagi pakai terus ditanya gini kapan daftar UNER. Kira-kira ini kajian ilmu kepolisian ini kan Pak Prawitra Talib yang KPS-nya tolong bagaimana sebenarnya untuk kebebasan pendapat, kemudian bagaimana profesionalisme kepolisian dalam pandangan magister kajian ilmu kepolisian, biar sekalian dikampanyekan. Nanti siapa ngerti wartawan yang seluruh radio ini 21 radio juga meliput ya. Ini silakan dari KIK ya, kajian ilmu kepolisian. Ini memang membawa manfaat bagi kita semua, tidak saja membawa manfaat di belakang, insya Allah membawa manfaat dan hadirin hadirat yang menyaksikan acara. Memang kalau kita kajian kepolisian di sini adalah prajuritnya Prof. Badri dan Profesor Suparto ini. Kalau ada prajurit itu di berita itu siap gitu kan. Cuma kalau menelisik kita melihat kajian ilmu kepolisian ini kan memang di Indonesia hanya ada 2. Yang pertama, yang kedua insya Allah hanya ada di UNER, Jawa Timur. Memang ada beberapa sedikit pandangan bahwa kajian kepolisian itu hanya untuk polisi saja. Memang pandangan seperti itu memang ada. Katanya memang mayoritas adalah polisi. Tapi ada beberapa angkatan, multidisiplin, karena di sini ini multidisiplin. Karena kajian ilmu kepolisian tidak saja ditujukan bagi ilmunya kepolisian, tapi juga ditujukan kepada masyarakat yang menambah wawasan ilmuannya untuk ini kajian ilmu kepolisian ini seperti ini ya, memang diharapkan sebagai penjembatan ya, jembatan yang jembatani ya pola pikir, wawasan ataupun paradigma kepolisian terhadap masyarakat yang tidak begitu memahami tentang aspek itu ya. Mempertemukan 2 titik temu itu akan ada kehidupan bangsa bernegara yang betul di dalam masyarakat. Ini langsung kebangsaannya kelihatan ini ya. Jadi dari KPS-nya ini tadi Pak Yoyo, Mbak Pungki ya, jelas toh bahwa yang daftar karena multidisiplin tidak hanya
ada juga dulu itu yang dari profesi wartawan, dari kalangan jurnalis, ya itu maknanya sebenarnya kalau saya baca itu Prof. Badri, Pak Direktur, kalau yang tidak polisi saja kepingin sekolah masuk ilmu kepolisian, apalagi dari Polda Jatim. Apalagi dari kepolisian itu yang selama ini dari Polres Jawa Timur banyak sekali yang selalu daftar Bu Putri, jadi insya Allah akan sambung hubungan antara UNER, Kompolnas, Polda Jatim, dari Pak Kapolri, insya Allah akan semakin baik ke depan, dan kita harus berbantu, Nah, saya yakin apalagi analisis keamanan berpengaruh pada ekonomi, tadi soal regulasi, soal kebebasan pendapat, implikasi ekonominya apa tuh itu sebenarnya? Itu Prof. Badri. Tadi dengan adanya keamanan dan kita lebih karena kalau merasa tidak aman, pasti mereka akan tidak akan melakukan pending, karena dia bentar lagi kayaknya begini. Juga mereka akan cenderung taruh uangnya di bank, kegiatan produktif. Tapi ketika merasa aman, mereka akan melakukan investasi aman. Ya, kalau di Surabaya ini Bu Pungki dan di Jawa Timur, saya terima kasih sekali apa yang disampaikan Prof. BM Sukoco ini aman. Fenomenanya jelas kok. Pokoknya banyak orang belanja, banyak orang beli, termasuk gorengan pinggir jalan di Surabaya itu, santri gitu. Ya, itu tandanya aman. Berarti tugas-tugas Pak Yoyo ini sangat efektif. Kalau di Surabaya, di Jawa Timur dengan pilkada yang macam-macam pun ada ria-ria yang sangat berarti. Nah, menurut Kompolnas, tugas-tugas semacam ini, perspektif Kompolnas tentang kepolisian kalau di Jawa Timur itu ringan apa berat apa sedang dibanding dengan daerah lain. Nggak usah dibanding sama Jakarta, nggak usah, sabot, ya. Tapi yang di Jawa Timur ini gimana? Biasa ya, Jawa Timur ya berat. Kalau bagi kami ya berat sekali karena Jawa Timur ini barometer keamanan Indonesia. Jadi kalau Jawa Timur aman, berarti Indonesia aman. Itu tetap seperti itu. Dan kita melihat masyarakat Jawa Timur ini kan egaliter, terus kemudian kritis gitu. Jadi kalau misalnya polisinya nggak profesional, pasti masyarakat akan mengkritik. Nah, oleh karena itu merupakan tantangan bagi aparat kepolisian untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan kemudian bisa merangkul masyarakat gitu. Nah, Cak Parto waktu awal-awal COVID ini kan seluruh Indonesia ini kan juga sama ya menjadi korban pandemi, terus kemudian ekonomi juga lesu. Nah, aparat kepolisian ini diharapkan mempunyai inisiatif yang out of the box. Dan kita melihat dari Polda Jatim ini yang memberikan istilahnya memperkenalkan kampung tangguh ya agar masyarakat itu bisa berdaya pada masa COVID. Dan ini kemudian diadopsi oleh Polda seluruh Indonesia, diadopsi secara nasional sehingga menjadi kampung tangguh nasional gitu. Jadi ini biasa kalau saya melihat Polda Jatim, dan kami berharap ke depan kinerjanya semakin baik. Saya minggu lalu pas waktu ini Pilkada, bukan minggu lalu, minggu ini. Jadi saya datang dan kemudian saya melihat bagaimana aparat Polda Jatim melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika di Surabaya misalnya ada salah satu kandidat paslon yang dulu Kapolda Jawa Timur pada masanya gitu ya, saya melihat Polda Jatim dan jajaran melaksanakan tugas patroli pengamanan dengan cara yang sangat profesional, jadi netral profesional. Ini saya lihat sangat di Polda Jatim untuk bisa diketahui oleh publik, diketahui oleh masyarakat. Dan saya berharap kedepannya kinerjanya menjadi lebih baik. Profisiat buat Pak Yoyo dan kawan-kawan. Buat kalau ada Pak Niko, saya beri ucapan selamat Pak Niko. Dulu Pak Fadil juga
Tepuk tangan. Itu dari Polri adopsi guru Indonesia. Kemudian dipotret, dinilai, dievaluasi, bahkan cermati oleh Kompolnas. Cuma akhirnya sekarang ketahuan Pak Pungki ternyata baru saja dari Surabaya. Itu gak mampir nih kampus, ya, karena belum sambung. Nanti ini paling Pak Radian cok ini yang dikontak kemarin. Mohon maaf sibuk pampil kada pantau. Kan kalau kita ini sudah sambung langsung kontak ini Pak Prof Badri, saya sekarang mendarat di sini kita langsung kita sambut umum ya. Kemudian relasi yang baik, situasi yang cair. Surabaya, Jawa Timur itu keras. Dalam hal tertentu dia responsif, kalau nggak cocok titik, ekspresinya kelihatan. Tetapi kelembutan hatinya ada. Dan terbukti dengan apa? Bu Juansi ini. Jadi Bu Juansi ini meskipun tugasnya banyak di Jakarta, orang ini beliau ini juga dari Tunda juga. Ya, tapi tetap kerasannya itu kerasan di Jawa Timur. Tugas ke Jakarta sehari ini dua malam aja dia tidak kuat. Mesti langsung balik Surabaya gitu. Apa sebenarnya perbedaan untuk pengembangan profesional kebebasan dapat di Jawa Timur? Kenapa di Jawa Timur? Kemudian polisi bisa mengarahkan lebih mudah dipahami. Terus selama tugas ini mahasiswa KIK itu di mana? Di Jawa ini ya. Beberapa tahun yang memberikan salah satu mata kuliah di kajian di Indonesia yang mayoritas mahasiswanya adalah anggota-anggota Polri yang muda-muda tentunya. Dan ada satu memang yang dari polisi perkuliahan di sini kami enjoy. Nah di sini memang saya mendorong kepada adik-adik merupakan satu peluang bagi mereka untuk mengembangkan diri oleh ilmu pengetahuan yang apa begitu besar tuntutan masyarakat, perkembangan masyarakat dinamika yang seperti kemudian tidak perlu ada penyeimbangan kita bisa menghadapi masuk ke masyarakat yang semakin kompleks tanpa ada peningkatan ketinggalan ketika menghadapi masyarakat. Surabaya ini khususnya memang masyarakatnya sangat maju dalam terutama bagaimana mereka menjadi hidup bersama aparat kepolisian. Tadi seperti tadi kami bahwa ada kampung tangguh saja masyarakat Surabaya begitu respons jadi role model dalam pola bagi Indonesia. Ini memang sangat bagus terbosan oleh Jawa Timur. Bangga juga bisa tadi kalau kita selaraskan dengan bahwa polisi memang harus menjaga kehidupan dalam berbangsa. Nah, iya luar biasa. Jadi ternyata kan tetap nyaman, walaupun enggak gitu nyamannya untuk kehidupan. Tidak bagaimana ini bergerak seluruh Indonesia. Yuk Jawa Timuran, ayolah kita ini apa? Jangan memposisikan diri buat pakai ujar. Anda bermedsos dulu. Anda berpendapat bebas di negeri ini. Jangan merasa waduh nanti titik-titik ditangkap nanti itu akan ada di proses hukum berdasarkan undang-undang itu terjadi kalau kita memberikan ujaran kebencian. Dan apa? Di Universitas Airlangga akhirnya kita buat Airlangga Forum semacam ini di Pak Yoyo ini
sebenarnya kami berharap kalau panjenengan itu berkesempatan ikut hadir di Airlangga Forum ini langsung ke studio. Nah, ini adalah studio kami. Jadi ini dengan berjejaring radio-radio lokal se-Jawa Timur dan juga dipantau ini oleh media di 4 kampus di Malaysia sebagai jejaring kerjasama kami. Jadi dosen-dosen dari 4 kampus di Malaysia, apakah itu dari International Islamic University Malaysia, terima kasih, ini juga selalu aktif. Terima kasih kepada University Utara Malaysia, kepada juga University Sultan Zainal Abidin di Kuala Terengganu, kemudian University Malaysia Terengganu. Jadi itu jaringan-jaringan kami, belum lagi yang di Eropa, kemudian di Asia Tengah dan di Amerika dan Jepang. Cuma dalam kesempatan hari ini beliau tidak memantau karena ada hal yang belum sama dalam arti untuk langsung hadir. Terima kasih para guru besar ini. Tapi kita ikuti bagaimana commercial break berikut ini itu bagian dari apa? Ramainya acara Airlangga Forum, ramai pula sponsornya. Itu berarti apa? Pendapatan bertambah karena aman situasinya untuk bayar SPP di Sekolah Pasca Sarjana. Mana Mbak Tika, silakan Mbak Tika. Iya. Baik, iya, Cak Parto, luar biasa. Seru ya perbincangannya ternyata sore hari ini. Dan Cak Parto, ini nanti kita akan lanjutkan lagi. Waktunya saya hadirkan dulu beberapa informasi yang akan lewat. Setelah itu nanti kita akan lanjut lagi pada diskusi kita bersama Airlangga Forum sore ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Hello. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PM mari. Lah, kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Ya wis,
Jo rame-rame yo, aku tak njupuk sayur buah dagangane mbok kuwae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone guru-guru. Yo bayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri. Produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600, juga 1500 ml dan kemasan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawu RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, dan sahabat semuanya, kita masih di Erlangga Forum ya. Kita masih membahas tentang profesionalisme kepolisian dalam perlindungan dan penegakan hukum, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Saya kembalikan ke Cak Parto. Silakan Cak Parto. Ya, Cak Parto, kita masih bersama dengan Suara Sidoarjo, juga 20 radio lainnya ya yang menyiarkan secara langsung juga di Jawa Timur yang juga sudah bergabung nih Cak Parto. Silakan, boleh dilanjutkan lagi nih Cak. Oh ya, ini dengan begitu, tapi jangan lupa juga. Apa itu Cak? Yang ada di Malaysia? Oh, Malaysia. Sambung. Lupa juga itu. Yang mana lagi? Live. Di follow juga sosial media kami. Pasca Uner. Sekolah Pasca Sarjana Erlangga Forum membincang masalah, mencari hikmah solusi untuk bangsa ya Cak ya? Iya, solution for the nation. Nah, ini dia. Untuk bangsa ini solusinya. Jadi kita tidak berbuat persoalan. Jadi kalau kita ini yang persoalan-persoalan itu nanti tugasnya Pak Yoyo yang menyelesaikan. Nah, dalam sesi terakhir ini Pak Yoyo, sesi-sesi kita, pesan terbaik, kemudian tugas terberat, kemudian apa yang harus dilakukan masyarakat. Saya yakin masyarakat juga perlu diberi koridor begini. Anda silakan beraktivitas, Anda silakan berekspresi, Anda silakan berpendapat, Anda memiliki kebebasan. Komitmen Polda Jatim tadi adalah sejak awal untuk berdemokrasi itu begitu. Nah, bagaimana ini terus-menerus harus diulang, didengungkan kepada masyarakat, dan saya yakin beberapa ikhtiar yang selama ini telah dilakukan oleh Polda Jatim apa saja Pak Yoyo? Masih mute Pak Yoyo, masih mute. Ya, masih suaranya, mic-nya. Ya, sebentar, ini ada gangguan. Ya. Iya. Ini dari Pak Yoyo. Iya. Untuk mute-nya mungkin masih di. Ya. Iya. Oke. Sebentar, kita cek dulu mikrofon. Ya, halo Pak Yoyo. Ya, ini. Nutup lagi nih Pak Yoyo. Ya. Ya, pasti. Ya. Halo Pak. Halo ya, ini sudah sampai. Ya. Ini mohon maaf loh Pak, tidak disengaja loh Pak.
Jadi mungkin Pak Parto, jadi mungkin ini ada saran ya cara beretika berekspresi dalam media sosial, Pak. Jadi yang pertama adalah hindari beropini yang menyulut perpecahan. Ya. Yang kedua, mengetahui atau pelajari isu secara detail. Yang ketiga, barangkali ini adalah memikirkan terlebih dahulu yang akan disampaikan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun. Saya kira itu Pak Parto yang mungkin itu sebenarnya luar biasa sekali. Ini pelajaran-pelajaran adiluhung loh ya. Sampaikan sama Dio. Jangan menyampaikan sesuatu yang misalkan fitnah, kan gitu intinya. Sampaikan kebenaran, jangan kebohongan, jangan berdusta. Kalau Anda berekspresi dengan baik, dengan sopan, wah ini pelajaran budi pekerti akhirnya itu. Ini ajaran dari Ki Hajar Dewantoro untuk berbudi pekerti luhur itu ternyata juga menjadi batas-batas etik, moral, dan legal dari Polda Jatim. Dulur-dulur di Jawa Timur, rungokno iki rungokno. Mohon maaf Bu Pungki, bahasa gini ini bahasa sopan untuk Surabaya. Ini ya, untuk Jawa Timur. Jadi, rungokno ya. Jadi Anda akan tetap terjaga, terlindungi. Menurut loh, sudah ukurannya dari Polda Jatim. Asal Anda tidak menghina orang lain, nggak usah menyebarkan kebencian kepada siapapun, Anda bermedsos bijak, pokoknya tidak pakai ngelokno yo. Tapi untuk apa? Kebaikan bangsa ini. Jadi itu adalah pesan-pesan moral yang legalnya ada, namanya etika bernegara, etika pergaulan sosial kita. Saya yakin dari Kompolnas juga akan punya seruan-seruan. Rakyat kita ini jangan euforia, jangan kebablasan, jangan melebihi batas. Dikira reformasi itu tanpa hukum. Kalau tanpa hukum lah kalau fakultas hukum, Mbak ya. Nah, itu gimana pesan-pesan Kompolnas bahwa orang harus tetap taat aturan, ini kan perlu dikomunikasikan. Silakan Mbak Pungki. Halo, masih mute ini? Ngikuti Pak Loyo, ngikuti Pak Loyo ya. Pak Ternuwun Cak Parto. Jadi saya bangga jadi arek Surabaya. Dan saya berharap masyarakat Surabaya itu sama-sama bareng Jogo Surabaya guyup gitu ya. Nah, kalau bermedsos, medsosnya itu yang bijak gitu. Jadi ojo langsung percaya gitu. Jadi dengan adanya berita-berita hoax gitu. Itu mesti harus di cross check berkali-kali. Nah, saya melihat sejauh ini apa yang hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk bebas berekspresi, bebas berpendapat, terus kemudian juga bebas berserikat itu sudah ada, dan oleh karena itu mesti harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dan itu harus ditunjukkan dengan kualitas yang baik. Kalau dulu saya pada masa zaman Orde Baru, saya mesti kalau di Surabaya membandingkan dengan masa Orde Baru, kita dulu repot untuk melakukan pengorganisasian kepada buruh gitu ya, harus terjun ke basis dan harus sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang saya berharap generasi-generasi muda zaman sekarang, kawan-kawannya Pak Radian ini atau murid-muridnya Pak Radian ini sambang lagi ke kalangan basis ya, ke kalangan masyarakat untuk melakukan pengorganisasian masyarakat. Jadi setelah masa reformasi saya melihat itu mulai terputus. Nah, oleh karena itu ini mulai dihidupkan kembali, dan kemudian masyarakat diberikan wawasan-wawasan yang lebih baik, dan saya rasa dengan adanya pengetahuan-pengetahuan yang lebih baik dari para akademisi, para cendekia gitu ya, intelektual organik, maka masyarakat kita ke depan akan semakin kuat dan reformasi akan semakin maju. Jangan sampai kita
besar orangnya tapi kualitasnya jelek. Kita harus lihat Cina pada masa sekarang sudah sedemikian maju, jadi kita mesti harus mengejar ketertinggalan dari Cina. Nah, oleh karena itu jangan sampai masyarakat kita kemudian terpecah belah hanya karena misalnya tadi in the name of kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, tapi kemudian tidak menghormati hak-hak orang lain. Nah, ini yang mesti harus jadi pemahaman kita bersama, dan saya berharap aparat kepolisian juga sama-sama menjaga kondusivitas wilayah dan berharap Polri lebih promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Makasih. Iya, luar biasa pesannya. Jadi tidak boleh in the name of kebebasan, apalagi in the name of angkem. Nah, ya itu tidak boleh gitu ya. Tetap semua ada koridornya, ada normanya. Dan normanya harus diberikan, disampaikan melalui Erlangga Forum semacam ini adalah bagian berbagi kecerdasan, bukan keculasan. Kebebasan berpendapat, bukan kebablasan berpendapat. Nah, untuk itu saya yakin ada pesan dari ini senior kita bersama Brigjen Pol Duduansi, ini kan senior kita. Apalagi ibu yang berpesan, saya yakin ini pendengar radio di Jawa Timur, tungokno kesene wong tuamu, kesene ibumu. Sopo Bu Jumansi. Monggo. Bahwa di dalam menghadapi perkembangan media sosial memang kita harus bijak, ya, provokasi harus hati-hati. Tadi diberikan oleh Pak Yoyo, belajar saja memang ada kayak berbatal atau kata itu selama 24 jam. Oleh karena itu kita harus hati-hati membutuhkan pendapat di muka umum, ada koridor-koridornya sehingga kita tidak terbawa arus yang karena itu manakala ada hal-hal yang memang terganggu dengan kesalahan di media sosial, mungkin ada yang mengarah pada penghinaan ringan, tetap saja kita harus melaporkan kepada aparat kepolisian. Manakala ada hal-hal yang terjadi dalam penyelesaian terkait terjadi di media sosial, manakala terjadi mengemukakan pendapat tapi mengarah kepadanya. Dengan diam saja para pemilik akun tidak waspada. Kalau ada apa-apa kita bisa menyaring, bisa melaporkan barangkali ada hal yang mengenakan bagi. Terima kasih sekali bijaknya suara Ibu memang, dan tentu saja 22 Desember itu memang hari Ibu dan diawali oleh ibunda kita ya, Prof. Duansi. Ya, terima kasih sekali Mitra Erlangga Forum dan seluruh jaringan radio, jaringan kampus di Indonesia dan di Malaysia, baik yang meliputi melalui akun streaming maupun YouTube. Dan acara ini terselenggara memang kerjasama dari semua pihak, Radio Suara Sidoarjo dan seluruh. Ya, Caparto. Radio tadi di Jawa Timur, tapi tetap di Erlangga gitu ya. Jadi semua ini Mbak Tika. Ya. Jadi ini adalah bagian dari komitmen kita bersama-sama. Terima kasih pada Pak Kapolda Jawa Timur yang diwakili Pak Yoyo Sabtonugroho. Terima kasih Kompolnas Republik Indonesia, ya Bu Pungki Indarti yang telah hadir, dan alumni kembali ke kampus. Nah, jangan lupa juga ini terima kasih para guru besar kami, Prof. Joni, terima kasih juga kepada Prof. Latif, terima kasih kepada guru-guru saya semuanya itu Pak. Ya. Baik, terima kasih juga tentunya untuk Cak Parto yang sudah para alumni juga memantau ini. Para gitu alumni. Ya? Oke, putus-putus Cak suaranya. Dan jangan lupa untuk berbondong-bondong masuk di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Ya, iklannya tetap iklannya. Masuk ya, pendaftaran ditutup tanggal 23 Desember. Pak Yoyo langsung bawakan berkas pendaftaran.
Terima kasih sekali. Saya kembalikan kepada Mbak Tika. Iya, terima kasih juga untuk Cak Parto sudah menemani saya juga sore hari ini dalam Erlangga Forum ya. Sampai jumpa lagi Cak Parto, insya Allah ya di kesempatan berikutnya ya. Salam sehat selalu juga, terima kasih untuk semua narasumber kita yang sudah berbincang juga sore hari ini ya. Dan juga untuk semua yang sudah menyiarkan juga serentak bersama dengan 21 radio yang ada, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malawapati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, Remaja Klasik Radio Malang. Dan juga untuk yang sudah bergabung juga dari sore hari ini dari jam 3 sampai jam 5 sore ini tadi, semoga apa yang sudah kita bahas ini juga bermanfaat ya untuk kita semua. Sekali lagi sampai jumpa dan salam sehat selalu untuk semuanya. Saya Tika Amsar juga pamit dulu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arti cinta yang sesungguhnya kan kau dapat dari diriku, meski aku bukanlah